Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu salatil khauf, bab salat ketakutan. Ai kaifiyatihima kaifiyatiha min haitsu innahu yuhtamalu fil faraidi fihi fil jamaah wa ghairiha ma la yuhtamalu fi ghairihi ala ma sayati bayanu. Artinya tata caranya salat ketakutan dari segi innahu sesungguhnya yuhtamalu dimaafkan fil faraid pada salat fardu fihi pada saat ketakutan fil jamaati di dalam berjamaah wa ghairiha dan selainnya berjamaah. Apa yang dimaafkan? Ma la yuhtamalu, hal-hal yang tidak dimaafkan fi ghairihi pada selainnya salat ketakutan alama sayati bayanu sesuai dengan sesuatu yang akan datang penjelasannya. Jadi tata cara salat ketakutan bukan merubah zuhur atau ruku atau sujud, tapi tata cara yang dimasukkan di sini ada hal-hal dalam pelaksanaan salat wajib, baik berjamaah atau sendiri-sendiri, yang kalau dalam salat biasa itu gak dimaafin. Kalau salat sedang takut itu dimaafi. Itu sebetulnya yang mau dibahas. Bukan bacaan rukuknya, bukan Al-Fatihah rukun atau tidaknya, bukan aturan surahnya, bukan cara salamnya. Kalau itu sama semuanya. Hanya saja kalau dalam salat biasa-biasa hal itu nggak boleh. Tapi dalam salat ketakutan boleh. Itulah maksud tata cara yang ingin dibahas. Hiya anwa'u arba'atin. Dianya salat ketakutan itu beberapa macam, yang 4. Artinya 4 macam. Kama sati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Al-awwalu ma yuzkaru fi qaulih. Yang pertama, sesuatu yang disebutkan di dalam perkataan musannif. Apa kata musannif? Yakunul aduwu fi jihatil kiblati. Adalah musuh di arah kiblat. Musuh berada di arah kiblat. Fayurattibul imamul qauma saffaini, maka mengatur oleh panglima perang, oleh imam. Kenapa dikatakan imam? Karena siapa yang menjadi panglima itulah imam dalam salat. Maka mengatur oleh imam akan kaum, artinya pasukan. Saffa ini akan 2 saf. Wa yusalli bihim, dan salat ia imam dengan mereka kaum
Arti solat di sini takbiratul ihram sama-sama, Al-Fatihah, surah, rukuk sama-sama, i'tidal sama-sama. Jadi sampai ke gerakan i'tidal itu serentak semuanya, imam sama kedua shaf tersebut. Fa iza sajada, apabila telah sujud ia imam, sajada ma'ahu saffun sajadataihi, niscaya sujud bersamanya imam oleh satu shaf. Berapa sujud imam? Sajadataihi, kedua sujudnya imam, akan kedua sujudnya imam. Sujud pertama diikuti oleh satu shaf, duduk antara dua sujud diikuti oleh satu shaf, sujud yang kedua diikuti juga oleh satu shaf. Wa harasa safun, dan berjaga-jaga oleh shaf yang lain. Shaf yang lain dia berjaga-jaga di gerakan i'tidal. Nah, di sini sudah beda itu. Nah, kalau solat yang lain melamakan i'tidal membatalkan solat. Kalau di sini enggak batal solat. Itulah makna yuhtamalu fihi ma la yuhtamalu fihi. Dimaafin dalam ketakutan sesuatu yang tidak dimaafkan di solat yang lain. Fa idza qamu, apabila telah berdiri mereka imam sama satu shaf, sajada man harasa, sujudlah orang yang telah menjaga. Sujudlah orang artinya shaf yang telah menjaga, walahikuhu, dan mereka menyusul akannya imam, dan mereka menyusul akannya imam. Arti menyusul, sujud satu, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua langsung nyusul berdiri. Wa sajada ma'hu fi tsaniyah man harasa awalan, dan sujud bersamanya imam pada rakaat kedua, man harasa awalan, oleh orang yang berjaga kali pertama. Yang tadi dia tidak sujud bersama imam yang tugasnya menjaga orang solat, sekarang dia yang sujud bersama imam. Wa harasal akharun, menjaga oleh yang lain, menjaga oleh kelompok yang lain. Fa idza jalasa, maka apabila telah duduk ia imam, sajada man harasa, sujudlah orang yang menjaga. Wa tasahada bis safain, dan membaca tasawuf ia imam dengan kedua shaf. Kalau membaca tasawuf dengan kedua shaf berarti salam juga dengan mereka sekalian. Ini adalah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Asfan. Rawaha Muslim, menyebutkan akannya cara salat tadi oleh Imam Muslim. Zakiran fiha, hal keadaan Imam Muslim menyebutkan padanya cara solat, sujud shaf awal pada rakaat awal, sujud shaf awal pada rakaat awal, sujud shaf kedua pada rakaat kedua. Habis semua baterai. Shaf pertama sujud di rakaat pertama, shaf kedua sujud di rakaat kedua. Nah, itu ketegasan daripada ini pendapat dua kan? Wasani
Wasani fi tsaniyah. Iya, kayak ada tumbal kedua ya. Berarti yang tukang titik itu salah. Iya. Wasani fi tsaniyah titik. Iya. Apa sambungannya? Beda. Kadang-kadang salah lah kita sekali-sekali. Jadi atafnya ke sana. Ya, rawaha Muslim zakiran, hakadan Imam Muslim menyebutkan fiha padanya. Apa yang disebutkan oleh Imam Muslim? Sujudas safil awal fi rakatil ula wasani fi tsaniyah. Nah, sujudnya shaf pertama di rakaat pertama, sujudnya shaf kedua di rakaat kedua. Karena belum masuk pembahasan pendapat. Nah, karena masih menyampaikan teks hadis. Wa ibaratul minhaji kal muharrari sadiqatun bidzalik. Ibarat kitab minhaj seperti kitab muharrar itu membenarkan demikian. Dan juga dengan sebaliknya. Nah, dengan sebaliknya juga boleh. Apa maksud sebaliknya? Shaf pertama, sujud kali kedua. Shaf kedua, sujud bersama imam kali pertama. Itu juga boleh. Wa huwa jaizun aidan, seperti itu boleh juga. Wa yajuzu fi aidan, boleh juga padanya. Yajuzu fi aidan, boleh padanya juga. Ayyataqaddama fi raq'ati tsaniyah as-saffu tsani, bahwa maju pada rakaat kedua, bahwa maju pada rakaat kedua oleh saf kedua dan mundur oleh saf pertama. Idza lam taksur af'aluhum, apabila tidak banyak pergerakan mereka. Bi ayyakuna kullu minat taqaddum wa ta'akhur bi khutwatain. Bagaimana dianggap tidak banyak? Dengan bahwa adalah masing-masing baik daripada maju ke depan ataupun mundur ke belakang itu dengan 2 langkah. Yanfudhu kullu wahidin fit taqaddum bainas nain, menembus masing-masing orang untuk maju antara 2 orang. Menembus masing-masing untuk maju antara 2 orang. Jadi saf kedua berdiri itu bersilangan. Ini saf pertama. Nah, saf kedua itu enggak sejajar orangnya. Dia berada di celah tuh. Sehingga kalau maju dia menembus 2 orang. Kalau begini dia maju mendorong 1 orang. Tapi dia berdiri di antara 2 orang. Saf kedua belakang. Jadi kalau dia maju dia ada di celah 2 orang. Menembus itu. Nah, semua prakteknya sudah kita praktekkan di dalam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal hadza taqaddum wa ta'akhur afdal au mulazamatu kullin wahidin makanahu afdal? Adakah ini maju mundur? Masuk maju mundur ketika yang sujud bersama imam adalah shaf pertama, dia berada di shaf pertama. Naik ke rakaat kedua, yang sujud bersama imam adalah shaf kedua. Tapi shaf kedua ini sebelum sujud maju dulu ke shaf pertama. Shaf pertama mundur ke belakang. Itu maknanya maju mundur. Apakah itu lebih baik
ataukah menetap masing-masing pada tempatnya lebih baik? Enggak pakai maju mundur. Saf pertama sujud di kali pertama, saf kedua sujud kali kedua. Wajhani, dua wajah. Al-awwalu muwafiq lil warid fil aqas. Yang pertama, mana yang pertama? Maju mundur. Itu sesuai dengan yang warid pada akas, pada hadis yang disebutkan. Sesuai dengan yang warid pada sebalik dari hadis yang disebutkan. Wa yajuzu ayyuzada ala safain, boleh saja dilebihkan dari dua saf. Kalau dilebihkan dua saf, maka lebihnya harus dua kali lipat. Dua saf mau dilebihkan ya 4, 4 mau lebihkan ya 6, supaya bisa dibagi sama. Wa yahrusu saffani, dan menjagalah dua saf. Sujud dua saf, menjaga dua saf. Kalau kita bagi 6, sujud 3 saf, menjaga 3 saf. Nah, walau harasa fihima ay firqataini firqata safin alal munawaba wadama ghairuhuma alal mutaba'ah jaza. Jikalau berjaga-jaga pada keduanya 2 rakaat firqata, oleh 2 kelompok dalam satu saf, 2 kelompok dalam satu barisan, alal munawabah, secara bergiliran, wadama ghairuhuma, dan selalu selain 2 kelompok tersebut mengikuti imam, jaza, boleh juga. Misal nih, imam di depan, saf dibagi 2. Saf pertama nih para jenderal, nah panglima perang, yang tangguh-tangguh, yang super-super taruh di saf pertama. Mereka ini enggak jaga-jaga. Imam ruku, dia ruku, imam sujud, dia sujud. Dari awal solat sampai akhir solat, dia enggak pernah menjaga. Saf pertama itu ikut imam selalu. Yang jaga yang mana? Saf nomor 2. Bagaimana caranya? Saf nomor 2 ini kita bagi 2. Sayap kanan, sayap kiri. Nah, tentu berdirinya sama dengan imam, rukuknya sama dengan imam, i'tidalnya sama dengan imam. Ketika sujud imam dengan saf pertama, sujudlah sayap kanan, sayap kiri jaga. Nah, ketika naik imam dengan saf pertama dan sayap kanan, sujudlah sayap kiri. Pada rakaat kedua, sujud bersama imam sayap kiri, menjaga sayap kanan. Itu juga boleh. Nah, syaratnya apa? Hah? Syaratnya? Kalau memang dengan cara demikian bisa diatasi pengamanan. Nah, tapi kalau nggak bisa diatasi pengamanan, nggak boleh. Memang dengan satu saf itu kalau dibagi 2 bergiliran teratasi nggak? Kalau terastati nggak apa-apa, tapi kalau nggak boleh. Wa kaza firqatun fil asahi, begitu juga satu kelompok menurut pendapat yang kuat, yang sujud imam saf pertama, saf kedua bagi 2 kelompok, yang jaga melulu sayap kanan saja, itu juga boleh, nggak giliran. Boleh. Wasani, menurut pendapat kedua, enggak sah solat. Enggak sah solat ini kelompok.
Kelompok yang mana? Tidak sah solat ini kelompok yang mana? Kelompok yang jaga melulu. Nah, rakaat pertama dia yang jaga, rakaat kedua dia yang jaga. Rakaat kedua enggak sah solatnya. Kenapa enggak sah? Li ziyadati takhallufi fiha. Karena berlebih takhalluf padanya kelompok, alama berlebih dengan apa yang ada dalam hadis. Dalam hadis, setiap orang hanya boleh menjaga 1 rakaat. Setiap orang. Nah, kalau kita buat metode satu kelompok menjaga sepanjang solat, berarti kelompok tersebut setiap orangnya takhaluf 2 kali. Rakaat pertama dia berdiri ketika i'tidal, membiarkan orang sujud dulu. Rakaat kedua dia lagi yang berdiri ketika i'tidal, membiarkan orang sujud. Berarti dia berdiri 2 kali itu sudah melebihi apa yang ada dalam hadis. Wadufi'ah, ditolak argumen tersebut, ditolak alasan tersebut dengan penolakan bi anna ziyadata lita'addudir rak'ah la tadurru. Sesungguhnya ziyadah apa? Takhalluf. Karena berbilang-bilang rakaat itu enggak masalah. Kalau sekiranya solat 2 rakaat, oke. Satu orang menjaga 1 kali. Kalau solatnya 4 bagaimana? Solatnya 4 rakaat. Rakaat pertama yang menjaga saf pertama, rakaat kedua menjaga saf kedua, rakaat ketiga menjaga saf pertama, rakaat keempat menjaga saf kedua. Berarti setiap orang takhalluf berapa kali? 2. Sah enggak solatnya? Sah. Itu buktinya. Berarti ziyadah takhalluf enggak ada masalah. Jadi alasan Anda mengatakan ziyadah takhalluf batalin solat, enggak cocok alasan itu dikemukakan. Ketika 2 rakaat betul, tapi kalau 4 rakaat biasa saja. Berarti ziyadah rakaat, ziyadah takhalluf karena lebih rakaat itu tidak mengapa. Titik. Asfan itu adalah sebuah negeri, sebuah kampung yang jaraknya lebih 2 marhalah dari Makkah, dekat dengan kampung Kholis. Nah, itu enggak usah dipahami. Orang Arab kalau kita ngomong pun enggak pahami. Sipang Tinju itu saat nama dari sebuah daerah dekat dengan Banuaran. Nah, apa itu katanya? Ya itulah. Jadi kalau nama daerah ya sudah, biarin saja. Jadi Asfan nama Korea, jaraknya 2 marhalah, 144 kilo dari kota Makkah, dekat dengan Khalis. Titik. Asani titik 2 ada tapi. Nah, di sini pembagian yang kedua, minal anwa'i, dari berbagai macam pembagian solat ketakutan, ma yuzkaru fi qauli, sesuatu yang disebutkan, yang akan disebutkan pada kata musannaf berikut. Apa itu? Yakunul aduwu fi ghairiha, adalah musuh pada selainnya, artinya selain arah kiblat. Adalah musuh pada selainnya, artinya selain arah kiblat. Fayusallil imamu ba'da ja'lihi al-qawma firqataini, maka solat oleh imam. Kapan solatnya imam? Setelah menjadikannya imam. Apa yang dijadikan? Akan kaum, akan pasukan.
Berapa dijadikan? Firqataini, dua kelompok. Beda dua saf, dua kelompok, dua grup. Ihdahuma fi wajhil adu, salah satu dari dua kelompok ditempatkan di depan musuh. Marrataini, maf'ul bi dari yusalli. Maka salat ia imam, berapa imam salat? Marrataini, dua kali. Kulla marratin bi firqatin, setiap kali dengan satu kelompok. Ini mudah atau deh? Bagi dua kelompok, kamu ke sono tuh, jaga musuh. Nah, yang satu sama saya salat zuhur 2 rakaat qashar. Salam. Nah, imam zikir-zikir lagi. Nah, yang satu kelompok ini yang sudah salat bersama imam, pergi ke arah musuh dulu, datanglah sekelompok lagi, pergi kepada imam, imam bikin salat. Salat. Ada. Nah, ini ada. Tadi kan dah salat sekali. Saya ulang lagi. Tazhabul musalliyatu awalan ila wajhil adu. Pergi kelompok yang sudah salat pertama sekali ke musuh. Pergi kelompok yang sudah salat lebih awal ke musuh. Dah sampai yang sudah salat di depan musuh, ta'til ukhra, datanglah kelompok yang lain, fayusalli biha, salat ia imam dengan kelompok yang lain tersebut, tilkas salat, akan demikian salat yang sama, wa takunu lahu nafilah, ada ia salat bagi imam jadinya sunat karena i'adah. Astagfirullah. Kenapa yang salat duluan pergi ngadap musuh? Ia sudah salat, dia mau sudah salat. Kenapa yang salat duluan pergi ke tempat musuh? Enggak yang di tempat musuh pergi tempat salat dulu, baru yang sudah salat pergi tempat musuh. Alhamdulillah. Kenapa? Fikih itu kehidupan. Bukanlah ilmu arash yang perlu munajat dulu. Nah, dia ilmu fikih. Fikih itu artinya apa? Akal. Ya, dia akal-akali saja. Ini musuh nih. Maaf, sana musuh, sini orang sholat. Jadi kata musannaf, selesai orang sholat sini, dia pergi jalan sini dia. Dan nyampe di sini baru yang ini jaga sini, sholat ke sini. Pertanyaan saya, kenapa yang enggak jaga musuh itu pergi ke tempat orang sholat, baru orang sholat pergi sini jaga? Iya belum. Karena belum sholat itulah maka dia disuruh pergi ke sini duluan. Nah, nyampe dia di sini sholat, dia yang sudah sholat baru datang jaga musuh ke situ. Ini enggak, yang sholat suruh dulu jaga musuh, dah sampai yang sholat di sini baru yang jaga musuh pergi sholat. Kenapa? Kenapa Ismail? Supaya tidak kosong penjagaan musuh. Kalau kosong mau ada apa? Jadi bisa mati sadoe.
supaya ndak mati sadoe. Kalau sekiranya yang sholat nunggu di sini, kamu kenapa nggak jaga situ? Kita tunggu lah orang itu dulu datang dulu, baru saya pergi sana. Kata yang sudah sholat nih, kita tunggu dia dulu datang dulu. Yang sana bilang, lama kali nggak datang-datang dia. Ayo kita sholat. Sholat dia, tanya, musuh ikut belakang. Tembak dia, mati semuanya. Nah, supaya tidak kosong penjagaan musuh. Kalau kosong terjadi perang Uhud. Nah, kenapa penjagaan ditinggalkan oleh pemanah? Akhirnya naiklah mereka dari balik gunung. Nah, itu kan logika saja kan? Kenapa lampu dihidupin malam kagak siang? Itu pikir. Kecuali ditanya apa itu khusyuk, apa itu malakut, apa itu alam jabarut. Ya tentu antum begini dulu. Zikir dulu, saya munajat dalam kamar khalwat 3 hari dulu untuk mencari jawabannya. Nah, karena dia ilmu ruhani. Kepikir kagak, ini ilmu fikih dia seputar sini saja nih. Maka pening kalau belajarnya. Dia di sekitar kepala. Nah, bawa kepala Bu. Nah, bawa kepala mana? Khair. Wa takunu wa hazihi, ini model solat kelompok dibagi 2. Itu metode solat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Batan Nakhal. Nah, enggak usah dipahami Batan Nakhal, mau tampe. Nah, orang Arab, saya tahu tuh nama Batan Nakhal. Oke, kamu tahu Batan Nakhal, tahu enggak Lubuk Gilangan? Nggak tahu juga kan? Saya tahu Lubuk Gilangan. Rawaha Syekhani, mereka akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wahia wa injazat fi ghairil khauf. Wahia ada. Wahua wahia wahia, satu wahua, satu wahia. Nanti kita lihat mana yang benar. Wa injazat fi ghairil khauf, nudiba ilaiha fihi inda kasratil muslimin wa qillati aduwihim wa khawfi hujumihim alaihim fis salat wa asan kana rakataini aw thalathan aw arba'an. Nah, apa itu wahiyah? Di dalam wahiyah wa injazat fi, dan dianya solat, dan dianya ini cara solat, walaupun boleh ia ini cara solat pada selain khauf, pada selain khauf itu disunahkan ilaiha, kepadanya cara, fihi, pada saat khauf. Kapan sunnah pakai cara seperti ini? Inda kasratil muslimin, ketika banyak kaum muslimin, wa qillati aduwihim, sedikit jumlah musuh mereka, wa khawfi hujumihim, dan khawatir diserangnya atau menyerangnya mereka musuh, alaihim, atas mereka kaum muslimin, fis salati, saat salat. Nah, metode seperti ini itu bisa dipraktek di saat tidak ketakutan.
Nah, saat ronda juga bisa. Saat musafir juga bisa. Sebagian jaga barang. Kita berangkat 3 orang, naik bis, turun di sebuah tempat di terminal, barang tuh banyak sekali. Kalau diangkat ke tempat sholat, capek, berat. Akhirnya bagaimana? Amir rombongan membagi yang 2 orang ini jadi 2. Kamu jaga barang, kamu ikut saya sholat ke mushola. Maka Amir sholat dengan kawannya, sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, maka yang sudah sholat pergi jaga barang. Maka yang jaga barang pergi dengan Amir sholat ke mushola lagi. Amir sholatnya 2 kali, yang kedua jadi sunat. Boleh enggak? Boleh. Metode itulah yang dipakai dalam sholat ketakutan. Metode seperti ini boleh pada tempat-tempat lain, bukan dalam sholat ketakutan saja. Pada saat memasak juga boleh. Nah, 1 jaga gulai, 1 sholat. Nah, selesai sholat, yang sholat jaga gulai, yang jaga gulai sholat. Amirnya, imamnya 2 kali sholatnya boleh? Boleh. Nah, metode seperti ini dianjurkan di dalam sholat ketakutan dengan ketentuan 1, kaum muslimin ramai, musuh sedikit. Kaum muslimin ramai, musuh sedikit. Kenapa, Abu? Kenapa itu syaratnya? Kenapa dibagi 2 tidak banyak? Nah, karena dibagi 2. Kalau sekiranya kaum muslimin sedikit, musuh banyak, tambah dibagi 2 lagi, kata musuh tak habisi aja orang itu. Selesai sholat, pergilah orang sholat ini menggantikan tempat kawan yang menjaga. Sampai situ udah mati semuanya. Nah, itu nggak tepat itu metode itu. Nah, kapan dikatakan kaum muslimin banyak, musuh sedikit? Ketika jumlah kaum muslimin sama banyak dengan musuh. Itu udah banyak kaum muslimin itu. Musuh 1000, kaum muslimin 1000. Jamaah dia bagi 2, 500 lawan 1000. Wajar? 1:2 seimbang. Itu maksud banyak. Nah, yang kedua, memang takut musuh nyerang mereka sedang sholat. Tapi kalau musuh nggak takut nyerang sedang sholat, maka tidak perlu dibagi 2. Sholat aja dulu. Kenapa? Musuh jauh di sana, masih 1 kilo lagi, dan di sana ada jurang, di sana ada sungai, dan malam. Apa nyerang malam? Dah, sholat aja dulu. Nah, paling disuruh mata-mata 3 orang untuk lihat. Kalau ada gejolak pergerakan baru kasih tahu. Karena tidak mungkin ada penyerangan. Jadi 2 syaratnya. Kaum muslimin banyak, musuh sedikit. Kemudian khawatir diserang sedang sholat. Baik sholat yang dikerjakan itu 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, sama saja. Wa na'ud thalith. Cara nomor 3, zakarahu fi qauli, menyebutkan ia musannif akannya cara nomor 3 pada perkataan beliau sebagai berikut: au taqifu firqatun fi wajhihi, atau berdiri sekelompok di depannya musuh, wa yusallil imamu bi firqatin, dan solatlah imam dengan 1 kelompok yang lain, rak'atan, 1 rakaat. Fa idza qama litsaniyati,
maka apabila berdiri ia imam ke rakaat kedua, faraqathu, niscaya memisahkan diri ia kelompok tersebut akannya imam dengan niat dalam hati, wa atammat, dan menyelesaikan ia kelompok tersebut. Setelah menyelesaikan solatnya, wa zahabat ila jihatil adu, dan pergi ia kelompok tersebut ke arah musuh. Setelah sampai di arah musuh, wa ja'al waqifun, datanglah kelompok yang menjaga, datanglah kelompok yang berdiri, maksudnya kelompok yang menjaga. Wal imamu muntadzirun lahum, sementara imam menunggu kedatangan mereka. Di mana ditunggu? Di mana ditunggu? Abu Bakar di mana ditunggu? Hah? Ya, di tempat imam. Hah? Di mana ditunggu? Hah? Di tempat imam itu salat. Nah, ditunggu di rakaat kedua pada saat berdiri. Nah, ditunggu di rakaat kedua di waktu berdiri, bukan waktu ruku, bukan waktu i'tidal, tapi di saat berdiri rakaat kedua, tentunya sedang membaca Fatihah selama itu. Surah Fatihah sudah selesai dari tadi. Nah, baca surah sepanjang-panjangnya. Akhirnya didengar-dengar oleh imam, dah tenang langkah kakinya. Maka jamaah yang baru saja bergabung faqtadu bih, mereka berjamaah dengan imam. Fa yusalli bihim as-saniyata, maka salatlah imam dengan mereka rakaat kedua. Berarti imam salatnya dah pas dua. Fa idza jalasa litasyahudi, apabila duduk ia imam untuk tasyahud pertama, untuk tasyahud, qamu, berdirilah mereka, fa atammu saniyatahum, lalu menyempurnakan mereka akan rakaat kedua mereka. Lalu menyempurnakan mereka akan rakaat kedua mereka. Wa huwa muntazirun lahum, dan dianya imam menunggu mereka juga. Ditunggu di mana? Tasyahud akhir. Walahikuhu, mereka menyusul akannya imam. Wassallama bihim, dan salam ya imam bersama mereka. Ini metode kedua. Ketika musuh berada di selain arah kiblat, musuh berada di selain arah kiblat. Nah, kalau salatnya 4 rakaat bagi 2, kalau salatnya 2 rakaat bagi 1, bagi 2 juga, 1-1. Kalau salatnya 3 rakaat, maka 2 diberikan ke kelompok pertama, 1 diberikan ke kelompok kedua. Atau kalau mau lebih adil, jumlah kaum muslimin lebih banyak, bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, atau begini, ketika kaum muslimin kurang banyak,
musuh lumayan banyak. Kalau dibagi dua nggak seimbang. Nah, kalau dibagi dua nggak seimbang, maka dibagi tiga. Nah, sepertiga sholat dengan imam, 2/3 jaga musuh, itu baru seimbang. Itu juga boleh. Tepatnya di sholat maghrib lebih cocok. Nah, sholatlah satu kelompok dengan imam, satu rakaat. Pada saat imam naik rakaat kedua, satu kelompok ini selesaikan 2 rakaat lagi. Imam nunggu rakaat kedua, pergi dia ke jaga musuh. Yang 2 kelompok itu pergi satu sholat dengan imam, di sana tetap 2 kelompok kan? Nah, ikut dengan imam rakaat kedua. Ketika imam tasyahud yang kedua, dia mufaraqah. Dia selesaikan sholatnya masing-masing. Imam tasyahud awal, selesai tasyahud awal, naik ke rakaat ketiga. Ketika satu kelompok ini selesai sholat, dia pergi ke kelompok yang tadi. Berkumpullah situ 2 kelompok yang kedua-duanya sudah sholat, datang kelompok yang belum sholat. Ini juga metode boleh. Nah, itu di metode yang kemana itu metode ijtihad sendiri yang nggak ada di kitab. Nah, ketika musuh kalau dibagi 2 nggak seimbang. Kalau 2/3 kaum muslimin baru seimbang. Nah, bagaimana kira-kira kalau 2/3 baru seimbang, seperti dibagi 2 nggak seimbang, sementara sholatnya sholat subuh? Sholat subuh? Apakah imam akan sholat subuh 3 kali? Sholat subuh 3 kali nggak boleh. Maka pakailah metode campuran. Mana metode campuran? Pertama, imam sholat subuh secara total bersama satu kelompok. Pergilah kelompok ini jaga musuh. Kemudian datang satu kelompok sholat di imam 1 rakaat. Imam yang ada, mereka mufaraqah. Satu kelompok ini selesai, pergi ke sana. Datang kelompok belum sholat, gabung dengan imam rakaat kedua. Itu metode campuran. Nah, metode 2 campur metode 3. Susah kira-kira? Mana dalilnya? Ada dalilnya. Itu yang saya katakan tadi, fikih itu pikir saja. Mau berpikir lahir fikih, tapi jangan fikih doror. Nah, fikih kias. 5 kilo boleh pasal. Itu bukan fikih, itu bukan fikih itu. Nah, itu mutafakkihin. Mutafakkih. Pakai huruf kaf. Penjual buah atau pencari buah-buahan. Itu mazhab Abu Bakar. Khair. Naam. Jadi metode ketiga kata musannaf, bagi 2 kelompok. Satu kelompok salat dengan imam. Pas imam naik rakaat kedua, mereka mufaraqah. Kemudian pergi jaga musuh. Datang kelompok kedua gabung dengan imam di rakaat kedua yang sudah ditunggu dari tadi surah Al-Baqarah. Kemudian mereka ruku. Kemudian imam tasyahud akhir. Jamaah kedua ini kurang 1 rakaat, tambah juga nunggu lagi imam di tasyahud akhir dengan doa yang panjang. Kemudian salamlah imam dan rombongan kedua. Adil. Rombongan pertama dapat takbiratul ihram, rombongan kedua salam bersama imam. Rombongan kedua iftitahus shalah, rombongan kedua tahlilus shalah. Ini adalah metode salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dzati riqa. Mereka akan nyacar oleh Imam Bukhari, Muslim juga. Wal asahu annaha afdalu. Menurut pendapat asal, sesungguhnya salat metode yang ketiga, yaitu salat Nabi di dzati riqa,
itu lebih bagus daripada salat batan nakhal metode kedua. Kenapa dikatakan itu lebih bagus? Li salamatiha, karena selamatnya metode tersebut. Amma fi tilka, dari apa yang ada di sana. Nah, li salamatiha, karena selamatnya cara salat tersebut. Amma fi tilka, dari apa yang ada di sana, yaitu cara salat batan nakhal. Apa yang ada di metode salat batin nakhal? Iqtida'il muftarid bil mutanaffil al mukhtalafi fi, berjamaahnya orang yang salat fardu dengan orang yang salat sunat yang diiktilafkan padanya. Berjamaahnya orang yang salat wajib dengan orang yang salat sunat yang diiktilafkan padanya. Saya dipahami? Nah, salat batin nakhal tadi bagaimana cara Safir? Rombongan dibagi dua apa? Dua kelompok. Dua kelompok. Satu kelompok sampai selesai atau setengah. Kemudian yang sudah selesai pergi ke jaga. Oke. Yang jaga ini berarti salat dengan orang yang salat ini ada, yang hukumnya sunat. Berarti melibatkan ada orang salat wajib di belakang salat sunat yang hukumnya mukhtalaf. Kira-kira ilal ini antum terima atau tidak? Terima? Coba bantah mutafaqih. Coba antum cerna baik-baik redaksi yang sedang disampaikan oleh musannif. Hah? Ada bantahan? Apa itu? Bikin surat khawf dibolehkan dimaafkan kesalahan apa yang tidak memaafkan dengan surat. Itu bantahan yang lembut. Ada bantahan lebih keras? Mau bantahan lebih keras? Hah? Fikih akal. Apa kira-kira bantahan yang keras? Hah? Lihat kalimat yang dikemukakan oleh musannif. Salat di mana? Zati riqaq itu lebih bagus daripada salat batan nakhal. Kenapa lebih bagus? Karena salat di zati riqaq menyelamatkan orang dari mengikut orang salat wajib dengan orang salat sunat yang mukhtalaf di dalamnya. Yang mukhtalaf di dalamnya. Seharusnya Anda berpikir, yang mempraktekkan salat zatin nakhal itu siapa? Batan nakhal siapa? Nabi. Perawinya siapa? Bukhari dan Muslim. Justru Anda ngambil hukum dari hadis, jangan kritik hadis. Kan hukumnya ambil dari hadis kan? Berarti dari hadis tersebut orang salat wajib telah berjamaah dengan orang salat. Kalau sudah ada di hadis begitu, apalagi alasan itu dibuang saja alasan. Nggak ada lagi mukhtalaf. Bolehkah orang salat wajib berjamaah dengan salat sunat? Boleh, nggak ada mukhtalaf. Buktinya apa? Itu hadis dalam batin nakhal. Kenapa hadis dikritik dengan ta'lil? Harusnya ta'lil ini kritik dengan, nah itu bantahan keras. Betul nggak? Ya harus betul. Nah, itu contoh saja ya. Sebetulnya nggak boleh bantah musannif. Contoh. Kan beliau katakan itu.
li salamatiha amma fitilka, karena salat zati riqa selamat dari apa yang ada di batun nakhal. Apa yang ada batun nakhal? Mengikutnya orang yang salat wajib dengan orang yang salat iadah yang sunnah. Mukhtalaf. Masa dia bilang Oke, lanjut. Asani aksuhu. Pendapat kedua sebaliknya. Lebih bagus salat batun nakhal daripada zati riqa. Li'anna al-iqtida' fi kulli salat afdalu minhu fi ba'diha. Karena berjamaah di sepanjang solat itu lebih bagus dari sebagian solat. Nah, zati riqa kan pakai apa kan? Pakai apa namanya? Mufaraqah. Jamaahnya cuma setengah-setengah. Kata beliau berjamaah total lebih baik pada setengah. Maka baguslah salat batun nakhal sama zati riqa. Nah, ini yang kita habis pikir nih. Nah, ketika hadis kedua-duanya dalam derajat yang sama, kenapa dibagusin ini nggak bagus? Bagus kedua-duanya, sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pemikiran kita yang nggak sampai. Nah, pemikiran musannaf beda lagi. Nah, kita nggak sampai ke makom itu. Ya sudah, kita ikut beliau saja. Nggak jadi mantap. Mohon maaf. Khair. Batun nakhal itu apa sih? Batun nakhal zati riqa, dua tempat di Najd. Nah, Najd sumber gejolak akhir zaman di Najd. Wa yaqra'ul imamu fi intidharihi al-firqata saniyah fil qiyami al-fatihah was surah. Membaca oleh imam pada saat menunggunya sang imam. Menunggu siapa? Firqata saniyah, kelompok kedua. Di mana ditunggu? Fil qiyami, saat berdiri rakaat kedua. Apa yang dibaca? Al-Fatihah dan surah. Wa yatashahadu, dan membaca tasawuf ya imam bintidhariha, di saat menunggunya kelompok kedua, fil julus, saat duduk. Dan setelah menyusulnya kelompok kedua, fil qiyami, pada saat berdiri, yaqra'u minas surah, membaca ia imam dari surah kadar al-Fatihah dan surah pendek. Paham? Ketika imam naik ke rakaat kedua, makmum kelompok pertama menyelesaikan solat, imam itu baca apa? Baca Fatihah, baca surah. Lama itu. Selesai solat kelompok pertama, pergi dia kelompok menjaga musuh. Imam baca surah. Sampai di sana kelompok pertama, datanglah kelompok jaga nyusun barisan belakang imam. Imam masih baca surah. Ketika imam merasa semuanya sudah rapi, imam baca apa? Surah lagi. Sekadar Al-Fatihah. Ditambah surah pendek. Nah, gunanya itu apa? Gunanya memberikan kesempatan kepada makmum ini baca surah secara sempurna. Kemudian ruku ya imam. Menurut satu pendapat bukan begitu caranya. Yu'akhirul qiraah, menunda ya imam akan baca Fatihah. Jadi imam naik ke rakaat kedua, sampai rakaat kedua doa aja lah. Doa.
Selesai kelompok pertama, doa. Bagi kelompok yang sudah sholat ke belakang, ke depan musuh, dia masih berdoa. Serasa makmum sudah semuanya lengkap, imam baca Fatihah dan baca surah. Ini menurut satu kaul. Begitu juga menunda bacaan tasyahud. Nah, jadi ketika kelompok kedua menyusul dengan imam, berarti kelompok kedua numpang sholat dengan imam rakaat kedua, dia rakaat pertama. Berarti imam nunggu lagi waktu tasyahud. Nah, saat kelompok kedua naik ke rakaat kedua, menyelesaikan sholatnya, imam jangan baca tasyahud dulu, tunda tasyahudnya. Apa yang kerja imam? Doa. Ketika kelompok kedua sudah duduk tasyahud, di saat itulah imam baca tasyahud. Ini menurutkan pendapat kedua. Litalhaqahu, supaya menyusul ia kelompok kedua akannya imam. Fatudrikuhuma ma'a, lalu mendapatkan ia kelompok kedua akan kedua-duanya Al-Fatihah dan tasyahud bersama imam. Ketika Anda melarang imam, menyuruh imam untuk menunda bacaan dan tasyahud, lalu imamnya mau ngapain? Wa yastaghilu huwa, menyibukkan diri dianya imam, bima sya'a, dengan apa saja yang mau ya imam, apakah itu zikir, tasbih, sampai menyusulnya kelompok kedua. Nah, ini menurut satu torik menceritakan dua kaul dalam hal imam ngapain sedang menunggu. Nah, apa yang imam lakukan sedang menunggu? Satu torik mengatakan dua pendapat di sana. Pendapat pertama baca Fatihah dan surah, pendapat yang kedua tunda baca Fatihah dan surahnya, baca Fatihah dan surah ketika kelompok kedua ada nyusul. Wa qata'a ba'dhum bil awal, sekelompok murid Imam Syafi'i yang lain memutuskan dengan yang pertama. Apa kata kelompok yang kedua? Enggak ada Imam Syafi'i dua pendapat dalam hal tersebut. Satu pendapat Imam Syafi'i dalam masalah itu, yaitu imam menunggu sedang baca Fatihah dan surah dan tasyahud. Titik. Berapa tarik? Nah, ada tarik khilaf, ada tarik qata'. Wal qat'u bihi fi tasyahhud war raji fi rawdah. Qata' dengannya pendapat pertama dalam bab tasyahud, dialah yang kuat di dalam kitab Rawdah sama dengan Asar Rawdah. Namun dempet gelombangnya. Nah, tariknya dua, masalahnya dua. Satu tarik khilaf pada dua masalah. Masalah pertama, apa yang dilakukan imam ketika menunggu sedang berdiri? Masalah kedua, apa yang dilakukan imam ketika menunggu sedang duduk? Dua masalah. Nah, menurut pembahasan sebelumnya dua kaul. Pendapat pertama baca Fatihah dan surah waktu duduk tasyahud. Pendapat kedua enggak, tunda Fatihahnya, tunda surahnya, tunda tasyahudnya, zikir tasbih dulu. Oke, selesai. Ini sekelompok murid Imam Syafi'i ngomongnya begitu. Sekelompoknya lagi enggak ada Imam Syafi'i berbeda pendapat di situ, satu saja pendapat Imam Syafi'i. Berdiri langsung baca Fatihah dan surah, duduk langsung baca tasyahud. Khalas. Ternyata belum selesai permasalahannya. Wal qat'u bihi fi tasyahhud war raji. Ternyata dalam kitab Rawdah dan Asar Rawdah
justru mendukung thariqatik, tapi dalam satu masalah saja, masalah tasyahud. Nah, wal qat'u bihi, memutuskan, memastikan satu pendapat bihi dengan tempat pertama dalam masalah tasawuf, dialah roji dalam roda dan asalnya roda, nazran ila annal makna alladhi, memandang kepada sesungguhnya tujuan ukhirat qiraatullah, yang ditunda bacaan karena tujuan tersebut, fi qauli taswiyah bainal firqatain, pada perkataan fi qaulin, menurut satu kaul, itu menyamakan dua kelompok dalam bacaan dengan kedua-duanya. Kenapa thariqatik hanya berlaku di tasyahud, tidak ditarjih pada masalah Al-Fatihah? Memandang kepada annal makna alladhi, sesungguhnya makna, sesungguhnya tujuan yang ditunda bacaan karena tujuan tersebut. Fi qaulin, menurut satu pendapat, itu menyamakan antara dua kelompok dalam bacaan dengan keduanya dua kelompok. Sudah? Kenapa imam menunggu kelompok kedua di saat berdiri menunda Fatihah sama bacaan? Supaya kelompok kedua juga mendapatkan bacaan dan surah imam. Sebagaimana kelompok pertama yang sholat dengan imam, dia dengarkan bacaan imam, dia dengarkan Fatihah imam, dia dengarkan surah imam. Pergilah kelompok ini menyelesaikan sholatnya dan pergi menjaga musuh. Datanglah kelompok kedua, tiba-tiba imamnya dari tadi baca Fatihah, tadi baca surah. Berarti nggak adil. Supaya adil bagaimana? Stop imam dulu, jangan baca Fatihah, jangan baca surah dulu. Tunggu kelompok kedua, bacalah surah. Itu tujuannya menunda Al-Fatihah, supaya sama-sama mendengarkan Al-Fatihah dan surah. Wahazal makna lajim fi salati tsunaiyah, ini maksud, itu tidak datang pada salat yang 2 rakaat. Nah, ini makna tidak datang pada salat yang 2 rakaat. Paham? Kenapa enggak datang pada salat 2 rakaat? Tasawuf yang 2 rakaat itu berapa? 1. Apakah kelompok pertama dapat tasawuf? Enggak. Kelompok kedua perlu ditunggu tasawuf? Enggak perlu, lanjut saja tasawuf. Nah, sehingga kotok bil awal. Soal tasawuf lanjut. Soal Fatihah baru tunggu. Karena maknanya ada, menyamakan. Kalau tasawuf itu apa disamakan? Yang pertama enggak dapat juga tasawuf. Kecuali kalau sholatnya 4. Iya bisa. Nah, kelompok pertama dapat tasawuf awal, kelompok kedua tasawuf akhir. Tetap enggak adil namanya. Mana datang enggak adilnya? Kelompok pertama dia dapat Fatihah sama surah dan jahar lagi. Kelompok kedua Fatihah 2 saja, sir lagi. Kan enggak adil juga itu. Daripada repot-repot begitu, ambil aja semua pendapat pertama. Nah, masa adilnya sampai situ? Tetap saja nggak adil kan? Nah, yang tentu kelompok kedua surahnya pendek karena dia rakaat kedua. Fikih. Nah, pokoknya asal ada alasan yang benar, yang tepat, Anda boleh bicara. Kalau nggak ada alasan, jangan bicara. Kayaknya mau bikin mazhab baru nih.
Titik. Cukup sampai situ dulu. Praktek di sholat maghrib. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.